Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen Sistem Informasi Pemerintahan yang berkenan. Ini saya akan mengumpulkan tugas video saya dan dikumpulkan di YouTube dengan sistem informasi yang ada di Indonesia walaupun di kantor daerah masing-masing. Nah, di sini kita membuktikan bahwa sistem informasi di Indonesia sekarang itu masih kurang walaupun di daerah manapun. Walaupun saya di Sumba Barat, saya ingin menganalisakan sistem informasi yang ada di Kabupaten Malang dengan ketentuan kantor pajak di Kabupaten Malang tentang pemungutan pajak daerah di Kota Malang masih kurang optimal. Kali ini dapat dilihat dari rasio perbedaan antara jumlah pegawai pajak dengan jumlah pajaknya. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi atau TI yang berfungsi untuk mendukung sistem administrasi perpajakan. Wujud dari reformasi perpajakan di bidang administrasi itu pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun atau menyimpan manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam hal pelayanan pajak, yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu yang diinginkan untuk keperluan pelaporan pajak. Pengalian lain informasi perpajakan juga untuk pengambilan keputusan. Kota Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah menggunakan sistem informasi teknologi berbasis elektronik dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerahnya. Penerapan sistem berbasis elektronik di Kota Malang didasari Peraturan Pemerintah Kota Malang Nomor 91 Tahun 2010. Peraturan ini jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Aplikasi Mobile Simpade merupakan sistem informasi yang baru diimplementasikan dan sebagai salah satu inovasi perkembangan TI yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan pemenuhnya kewajiban perpajakan. Keuntungan dari aplikasi ini yaitu mudahnya akses informasi terkait objek pajak, informasi tagihan dan tunggakan, informasi tentang sistem pelaporan pembayaran dan pengumuman pajak daerah. Masyarakat dapat melakukan konsultasi terkait dengan pajak daerah hingga dapat mengunduh peraturan pajak daerah. Perkembangan teknologi untuk pembayaran menggunakan sistem online serta informasi dengan menggunakan aplikasi mobile ini dapat lebih meningkatkan kemudahan pelayanan, pembayaran, dan pelaporan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Implementasi sistem ini belum bisa ditentukan tingkat keberhasilannya dikarenakan masih tergolong sistem baru. Kualitas pelayanan sistem pada BP2D Kota Malang diketahui masih belum prima. Fakta membuktikan masih terdapat kekurangan pelayanan sistem antara lain yaitu masih menggunakan cara pembayaran manual dalam melayani wajib pajak. Sementara sistem informasi sangat diperlukan pada era globalisasi dengan tingkatan 4.0 saat ini. Terus kelanjutannya menggunakan cara implementasi sistem tidak efektif karena yang menggunakan Simpade tidak merata di Kota Malang. Nah, sistem ini dirasa belum cukup efektif pula dalam hal operasional. Simpade belum sepenuhnya berhasil karena dari akurasi data transaksi dapat mengalami gangguan atau kesenjangan sehingga merusak atau mengubah data asli. Dan dalam kendala sistem belum mampu melayani kebutuhan pengguna tanpa ada kendala yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Jadi sebab itu pemerintah daerah harus mengapresiasikan ini loh, Kota Malang udah dijadikan kota. Sementara sistem informasinya masih kurang, terus sinyal internetnya masih kurang memadai. Ini loh udah dinamakan Kota Malang. Nah, keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya atau jaringan internet, keterampilan dan
kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif organisasi dalam hal ini. BP2D Kota Malang, fasilitas sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. Terdapat beberapa kekurangannya, diantaranya banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem dan merasa belum diwajibkan untuk menggunakan BP2D. Mensosialisasikan sistem ke WP dengan mengadakan pelatihan sistem di area regional Kota Malang. BP2D mengalami kendala terhadap wajib pajak yang menggunakan sistem tetapi tidak dioperasikan. Nah, ini adanya kurang sosialisasi pemerintah daerah Kota Malang karena banyak sumber daya manusia yang belum paham dengan apa yang udah dijelaskan. Hanya sebagai aplikasi penjangan di handphone, wajib pajak digunakan sekali dalam setahun atau tidak digunakan kembali. WP khususnya pajak hotel lebih banyak menggunakan e-tax daripada menggunakan WP harus mengikuti alur ketentuan dari BP2D untuk menggunakan aplikasi Sampade demi keberhasilan data wajib pajak. Perkembangan sistem sendiri dapat posisi stagnan. Jumlah pengguna sistem ini misalnya untuk WP hotel tidak meningkatkan atau berkembangnya dikarenakan penerapan aplikasi Sampade hanya sebagai pelaporan. Untuk pembayaran tetap menggunakan sistem manual atau menggunakan e-tax. Dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem website, pihak BP2B Kota Malang melakukan evaluasi untuk pembaruan website yang lebih efektif. Di antaranya desain ulang sistem yang lebih baik performanya. Desain ulang karena untuk lebih mengerti masyarakat Kota Malang dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, perlu adanya peningkatan penerapan tata kelola sistem informasi yang standar seperti COBIT dan ITIL untuk meminimalkan adanya dampak gangguan sistem pada BP2D Kota Malang. Yang ketiga, PaperIn dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengukur kesuksesan sistem informasi dari sisi penggunaan sistem, yaitu WP. Jadi ada perbaikan aplikasi atau meng-up aplikasi tersebut. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan di mata kuliah Sistem Informasi Pemerintahan. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM 2019 B1D007. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.